Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa Nurmila dengan NIM akhir 153. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan moral pada remaja. Istilah moral berasal dari kata Latin mores yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan. Itu menurut Gunarsa tahun 1986. Lalu menurut Rogers 1985, moral merupakan standar baik buruk yang ditentukan bagi individu oleh nilai-nilai sosial budaya di mana individu sebagai anggota sosial. Lalu ada tahap perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg dibagi menjadi 3, yaitu tingkat prakonvensional, tingkat konvensional, dan yang terakhir yaitu tingkat pasca konvensional. Pada tingkat prakonvensional ini, anak tanggap terhadap aturan-aturan budaya dan ungkapan-ungkapan budaya mengenai baik dan buruk serta benar dan salah. Tingkat prakonvensional dibagi menjadi 2, yaitu orientasi hukuman dan kepatuhan, dan yang kedua orientasi relativis instrumental. Pada tahap orientasi hukuman dan kepatuhan, akibat-akibat fisik suatu perbuatan menentukan baik dan buruknya tanpa menghiraukan arti dan nilai manusiawi dari akibat tersebut. Contohnya yaitu seorang siswa mengerjakan PR bukan karena ingin belajar, tetapi karena takut dihukum oleh gurunya jika tidak mengumpulkan tugas. Selanjutnya yaitu pada tahap orientasi relativis instrumental. Pada tahap ini, perbuatan yang dianggap benar adalah perbuatan yang merupakan cara untuk memuaskan kebutuhannya sendiri dan kadang-kadang juga kebutuhan orang lain. Contohnya yaitu seorang siswa membantu temannya mengerjakan PR dengan harapan nanti temannya akan membantunya ketika mengalami kesulitan. Yang kedua yaitu tingkat konvensional. Pada tingkat konvensional ini, anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Tingkat konvensional ini juga dibagi menjadi 2, yaitu orientasi kesepakatan antara pribadi atau disebut dengan anak manis, dan orientasi hukum dan ketertiban. Pada tahap orientasi anak manis ini, perilaku yang dipandang baik adalah yang menyenangkan dan membantu orang lain serta yang disetujui oleh mereka. Mereka berpandangan bahwa orang akan mendapatkan persetujuan orang lain dengan cara menjadi orang yang baik. Contohnya yaitu seorang anak membantu ibunya mencuci piring karena ingin dipuji sebagai anak yang baik, bukan karena merasa itu adalah tanggung jawabnya. Selanjutnya yaitu tahap orientasi hukum dan ketertiban. Pada tahap ini terdapat orientasi terhadap otoritas, aturan yang ketat, dan penjagaan tata tertib sosial yang ada. Contohnya yaitu seorang pengendara selalu mematuhi rambu lalu lintas, termasuk berhenti di lampu merah, bukan karena takut ditilang tetapi karena sadar bahwa aturan itu dibuat untuk menjaga keselamatan semua orang. Yang terakhir yaitu tingkat pasca konvensional. Tingkat pasca konvensional ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu orientasi kontrak sosial legalitas dan orientasi prinsip dan etika universal. Pada tahap orientasi kontrak sosial legalitas, individu pada umumnya sangat bernada utilitarian. Artinya, perbuatan yang baik cenderung dirumuskan dalam kerangka hak dan ukuran individual umum yang telah diuji secara kritis dan telah disepakati oleh masyarakat. Contohnya yaitu seorang aktivis memperjuangkan hak-hak buruh karena merasa bahwa beberapa kebijakan perusahaan tidak adil dan harus diubah demi kesejahteraan pekerja. Lalu ada orientasi prinsip dan etika universal. Pada tahap ini, hak ditentukan oleh keputusan suara batin sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri dan yang mengacu kepada komprehensivitas logis, universalitas, dan konsistensi logis. Contohnya yaitu seorang dokter tetap merawat pasien dari sekelompok miskin tanpa biaya, meskipun aturan rumah sakit mengharuskan pasien membayar, karena ia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan perawatan kesehatan. Sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar adalah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.